Begitu banyak kerajinan yang bisa dibanggakan dari Indonesia. Bahkan sudah banyak hasilnya yang melalang buana ke negeri lain. Tapi ada seorang pengusaha tas kulit dari Yogyakarta, Lutfi. Dia berhasil memproduksi tas kulit asli dengan kualitas yang sangat baik. Dan dia juga dengan percaya diri membuat brand sendiri produknya dengan nama Raya. Awalnya sebelum kita terjun di bidang usaha tas, dulu kita ekspor kulit mentahnya sekitar tahun 80-an. Karena regulasi pemerintah melarang ekspor bahan baku kulit, maka kita berpikir untuk dibuat kerajinan. Yang kedua, nilai tambahnya lebih besar. Kalau kita hanya jual kulit mentah, itu per kilo kalau harga sekarang hanya sekitar 12.000. Nah, kalau dibuat tas, itu per tas seperti ini bisa sampai 1 juta sampai 1,5 juta. Jadi keunggulannya Raya ini adalah dia handmade, 90% handmade, kemudian semua bahannya itu dari kulit sapi. Dari sisi kualitas, kemudian dari model, kemudian dari harga, dibandingkan dengan produk lain ya kita lebih baik. Ya, awalnya kita fokus di pasar ekspor, khususnya di Jepang. Karena perkembangan, kita diversifikasi, kemudian kita masuk juga mulai 2014 itu ke pasar lokal. Untuk persaingan ya pasti ya, semua usaha kan pasti ada namanya persaingan. Tapi kita punya unique value tersendiri, artinya desain kita itu berbeda dengan yang lain. Kemudian kualitasnya juga berbeda. Jadi kita merasa ya dengan ada persaingan, tapi alhamdulillah untuk penjualan masih bisa tetap tinggi. Apresiasi dari berbagai pihak, baik dari dalam dan luar negeri, sudah sering beliau dapatkan. Bahkan baru-baru ini beberapa pembeli dari Inggris menyempatkan waktu menyambangi tempat produksinya untuk melihat lebih dekat produk-produk tasnya yang 100% handmade. Alhamdulillah banyak respon yang bagus dari Inggris, dari London, kemudian dari Amerika juga ada. Pembeli lokal mereka juga mengapresiasi juga. Mereka selama ini kan rata-rata taunya kalau tas kulit yang branded ya, yang bermerek gitu ya. Padahal sebenarnya produsen tas-tas brand itu banyak juga pengrajinnya yang dari Indonesia, termasuk kita ya. Contohnya yang kita kirim ke Jepang ya. Yang kita kirim ke Jepang itu kan biasanya tanpa merek, mereka kasih merek sendiri. Nah, dan nanti orang Indonesia belanja di sana, bawa pulang ke Indonesia dengan bangganya kan, biasanya ini aku beli tas impor gitu ya, padahal ya produksinya dari kita. Selain produknya 100% handmade, usaha Lutfi ini juga mempunyai desain-desain yang unik, eye-catching, dan memasukkan unsur etnik yang tak terduga. Selain produk-produk sendiri yang selalu diupdate, Raya ini juga melayani pembuatan tas custom. Untuk jenis kulit yang kita pakai sementara ini kita punya 2 macam, yaitu jenis nabati dan pull up. Jenis nabati adalah ya seperti ini, jadi prosesnya banyak menggunakan dari bahan-bahan dari tanaman untuk merendamnya. Ini untuk jenis kulit nabati, ini yang spesifik seperti ini, model seperti ini untuk pasar ke Jepang. Kemudian yang kedua adalah jenis kulit
pull up. Pull up dia lebih tipis, lebih lembut, lebih halus, lebih soft gitu ya. Jadi orang kadang mengira ini kulit imitasi, padahal ini kulit asli. Lutfi juga selalu memastikan kulit yang menjadi bahan tas produknya berasal dari sapi-sapi dengan kualitas peternak terbaik. Bahkan dia tidak segan mendatangi tempat peternakan sapi yang kelak kulitnya akan dia beli. Kami punya tim desain ya, kami punya tim desain dan desain itu selalu kami update ya secara periodik. Yang kedua, customer itu bisa punya desain dia dari mereka sendiri, jadi bisa custom. Jadi untuk waktu pengerjaan tas itu tergantung model ya. Kemudian untuk pengrajin kita memang mengambil dari penduduk sekitar. Jadi penduduk sekitar kita berikan knowledge ya, pengetahuan tentang craftsman, pengrajin yang baik, standar ekspor itu seperti apa. Kemudian ya alhamdulillah kita bisa membuka lapangan pekerjaan buat teman-teman tetangga di sekitar sini ya. Jadi ada sistem jadi bahan dari kita, tapi pekerjaan itu dibawa pulang oleh mereka. Nah itu kalau yang di pasar ekspor Jepang itu alhamdulillah bisa melibatkan sekitar 300 orang. Ya intinya jangan takut untuk mencoba ya, jangan takut untuk mencoba. Kemudian di era global seperti ini ya, itu sudah tidak ada batas negara ya. Kita harus istilahnya melek teknologi, harus knowledge SDM-nya harus ditingkatkan. Lutfi berharap di era persaingan bebas seperti sekarang, sudah seharusnya pengrajin-pengrajin Indonesia untuk lebih percaya diri dengan brand sendiri yang diimbangi dengan kualitas pengerjaan yang baik. Indonesia hebat, pasti bisa. Jadi kalau kita bicara tentang potensi di Indonesia, sebenarnya semua apa yang kita perlukan itu sudah ada di sini. Mau pengrajin ya, di Indonesia ini orangnya semua kreatif semua. Kulit sapi yang terbaik itu ya kulit sapi Jawa. Kenapa? Karena kulit sapi Jawa itu kan sapi-sapi pekerja. Jadi kulitnya lihat. Jadi tidak ada alasan untuk kita sebagai orang Indonesia sendiri kok tidak bangga dengan produk yang dihasilkan oleh para pengrajin dari Indonesia. Jangan percaya kalau kita tidak mampu. Kita mampu, kita bisa karena ini Indonesia punya.